Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hai, good morning. Welcome back to my channel. Salam Duren. Oke, teman-teman semua, di pagi hari ini Salam Duren sahaja live di dalam rumah. Di atas rumah saya ini tingkat. Salam Duren minta maaf banyak-banyak kepada teman-teman onlineku dimanapun Anda berada, sebab Salam Duren di pagi hari ini sahaja live di atas rumah, sebab Salam Duren di pagi hari ini tidak beraktivitas, dan saya sudah 2 hari, hari ini 3 hari saya tak beraktivitas sebab saya ada kesihatan terganggu. Jadi saya sahaja live di dalam rumah. So saya minta maaf kepada teman-teman atau sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. So sebelum saya mulai dengan video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun, agar dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, jadi di pagi hari ini saya tak bekerja atau tak bekerja turun lapangan sebab saya ada kesehatan terganggu mata, sebab mata saya sudah sakit 3 hari. Jadi di pagi hari ini saya sahaja live di dalam rumah. Ini belakang saya ini ada saya tengah nonton television. So semalam saya sudah pergi beli obat mata, dan saya sudah pergi ke klinik juga untuk berobat mata. Ada bagi obat, ini ada bagi tisu juga. Tidak boleh gosokkan mata pakai kain atau tangan, gunakan tangan, tetapi gunakan tisu obat mata. Saya nak bagi tahu sedikit, kongsikan ilmu di pagi hari ini bagi khususnya anak TKW yang berada di luar negeri atau bekerja di luar negeri, dimanapun Anda bekerja. Teman-teman semua, kita harus punya permit atau kita harus punya paspor, dokumen lengkap, supaya bila kita sakit kita harus pergi ke hospital atau ke klinik. Mereka akan tanyakan paspor kita. Mereka harus tanyakan paspor kita ya, teman-teman semua. Jadi ini saya bagi tahu. Jadi kita harus punya permit. Permit kerja, dan kita harus punya paspor. Mereka tanyakan, dan mereka harus daftar kita punya nomor paspor, dan kita asal daripada negara mana, dan kita bekerja sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Sebab kalau kita sakit kita harus gunakan paspor ya, teman-teman. Contoh saja macam kalau di Indonesia atau di teman-teman yang di negaranya sendiri, kalau pergi berobat di hospital harus gunakan harus punya KTP ya. Di Indonesia KTP, di Malaysia IC, harus gunakan IC. Jadi kita sebagai anak TKI TKW yang bekerja imigran di luar negeri, kita harus punya paspor. Sebab kita pergi, petugas-petugas daripada kesehatan mereka akan minta nomor paspor dan nama kita. Kita harus punya dokumen. Oke, teman-teman semua. Jadi di pagi hari ini saya hanya kongsikan ilmu bersama. Kalau kita sebagai TKI, TKW imigran di luar negeri, kita harus punya dokumen. Kita harus punya dokumen supaya bila kita sakit, kita harus pergi ke hospital, kita gunakan dokumen. Kita punya dokumen ditanya oleh petugas-petugas daripada pihak rumah sakit. Itu ya, teman-teman semua. Jangan kita kosong. Kalau kita kosong, memang kita sakit, kita tak boleh pergi ke hospital atau ke klinik. Sebab kita pergi ke hospital, ke klinik, kita harus gunakan dokumen lengkap atau paspor lengkap ya, teman-teman semua. Inilah satu ilmu atau satu ilmu yang saya bagi tahu, supaya teman-teman onlineku, bagi khususnya TKI TKW yang belum tahu, saya bagi tahu supaya Anda berjaga-jaga dan berhati-hatilah dalam hidup di dalam perantauan. Kalau kita bekerja di luar negeri, kita harus punya dokumen. Maka itu pemerintah buat kita punya paspor ini untuk berguna bagi diri kita sendiri ya, teman-teman semua. Oke, jadi mata saya kena racun, racun rumput. Ada angin tiup, racun terus masuk ke mata saya. Jadi mata saya gatal, saya gosok pakai tangan, gunakan tangan gosok, akhirnya mata saya itu bengkak dan luka. Jadi saya pergi ke hospital. Jadi ya, teman-teman semua. Dan sekali lagi saya bagi tahu lagi, dan ini saya bagi tahu lagi khususnya untuk teman TKI TKW luar negeri. Jadi kalau bekerja di luar negeri harus punya ATM juga. Ini yang saya sudah bagi tahu ya, teman-teman semua. Kita punya ATM sendiri supaya boleh kita sakit atau kita dapat kecelakaan apa-apa, kita ada uang sendiri ya. Jadi kita harus menabung uang di ATM kita. Ini ATM saya, ini ATM Indonesia.
Jadi saya masukkan duitnya ke sini. Nah, jadi ini ATM ini boleh gunakan untuk cek uang di sini dan boleh kasih keluar uang ringgit ke sini. Kalau rupiah tak boleh. Kita cek saja kita punya uang semua sudah berapa ribu ringgit, kita boleh ambil, boleh kasih keluar, tapi penukarannya kurang ya teman-teman semua, sebab kita sudah kirim antar ke sini rupiah pun Indonesia. Jadi kita cek di sini keluar uang ringgit Malaysia. Contoh saya macam bekerja di Malaysia, saya cek di sini di ATM, mesin ATM Malaysia itu dikeluarkan, itu keluar uang Malaysia, mata uang Malaysia. Jadi penukaran agak kurang. Ya, jadi oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai dengan video kali ini, alangkah baiknya teman-teman atau sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada, terus mendukung di channel saya dengan cara like, comment, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat saya menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat online pun tidak ketinggalan notifikasinya agar bermanfaat. Oke, teman-teman semua, so tadi saya sudah bagi tahu bagi TKI, TKW, imigran luar negeri, contoh saya seperti di luar negeri Malaysia, kita harus punya dokumen lengkap untuk pergi ke rumah sakit atau hospital. Di Malaysia hospital, di Indonesia rumah sakit. Kita harus gunakan paspor atau dokumen kita, sebab kita sampai di rumah sakit ditanyakan, kita daftar nama kita dan nomor paspor kita. Baru kita tunggu di ruangan tunggu, terus kita ambil nomor, terus nomor kita sudah keluar dekat mesin, kita masuk untuk dicek kesehatan kita. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi obat pun saya semalam sudah ambil, ini obat-obatnya sudah kasih semua. Jadi oke. Mungkin saya lanjutkan video ini dan saya keluar dekat luar, dan ini saya dekat dalam rumah, saya keluar dekat luar supaya saya tunjukkan kawasan tempat kerja saya ya. Sebab saya di dalam rumah dan saya di atas tingkat juga. Oke. Jom, let's go. Oke, teman-teman semua, jadi saya lanjutkan video saya ini di depan rumah. So ini adalah depan rumah saya. Ini yang dekat sini itu rumah bos saya. Yang rumah bos saya itu di dalam kebun. So rumah tempat tinggal bos saya di Muar, dan saya dekat Keluang. So ini rumah bos yang di dalam kebun. Biasa bos naik ke kawasan kebun tempat kerja saya ini, ada rumah dia juga. Ini saya tunjukkan kawasan dia kawasan tempat kerja saya di lahan pertanian perkebunan durian Musangkenya. Oke, ini saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan di pagi hari ini sahaja saya tunjukkan. Ini saya di atas tingkat ya. Ini besi-besi pun sudah rapuh dan ya berkarat sedikit. Ini kawasannya ini. Oke, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada, mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Jumpa lagi di video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duren.